Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Sinta Primarsa dengan NIM L200 2096, mata kuliah Sistem Operasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 5, materi tentang SSD atau Solid State Drive. Yang pertama, overview mengenai teknologi SSD. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan dengan rancangan sirkuit terintegrasi IC untuk menyimpan data secara persisten. Perangkat SSD menggunakan memori flash dan berguna sebagai penyimpanan pendamping atau sekunder selain hard disk. Secara umum, SSD merupakan penyimpanan generasi baru yang digunakan untuk PC maupun laptop. Kini, SSD menggantikan hard disk mekanis tradisional yang kinerjanya terasa lebih cepat. Dibandingkan disk lain, SSD dapat meningkatkan performa komputer karena akses baca rendah dan throughput cepat. SSD akan menggunakan chip memori sederhana yaitu memori flash NAND, tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga waktu akses instan dan diukur dalam nanodetik. Chip memori pada SSD memiliki bandingan yang sama dengan RAM. Setiap grid atau blok dari SSD dapat menyimpan antara 256 KB dan 4 MB. Yang kedua, struktur atau bagan dari SSD. SSD dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama menggunakan flash memory atau flash chip sebagai media penyimpanan, dan yang kedua menggunakan DRAM sebagai media penyimpanan. Yang pertama, SSD berbasis flash. SSD berbasis flash menggunakan chip flash sebagai media penyimpanan, yang biasa kita sebut SSD. Penampilannya dapat dibuat menjadi berbagai bentuk seperti hard disk notebook, hard disk micro, kartu memori, disk U, dan yang lainnya. Keuntungan terbesar SSD ini adalah dapat dipindahkan dan dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan. Akan tetapi, memiliki umur layanannya tidak terlalu lama dan cocok untuk pengguna individu. Dalam SSD berbasis flash, unit penyimpanan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, SLC atau Single Layer Cell, dan yang kedua MLC atau Multi-Level Cell. SLC ditandai dengan biaya tinggi, kapasitas kecil, tetapi kecepatan tinggi, sedangkan MLC ditandai dengan kapasitas besar dan biaya rendah tetapi kecepatan lambat. Setiap unit MLC adalah 2 bit, yang persis 2 kali lipat dari SLC. Namun, karena besarnya jumlah data yang disimpan dalam setiap sel memori MLC, strukturnya relatif kompleks. Kemungkinan kesalahan akan meningkat dan koreksi kesalahan harus dilakukan. Tindakan ini menyebabkan kinerjanya jauh tertinggal dari struktur sederhana memori flash SLC. Selain itu, keunggulan memori flash SLC adalah bahwa jumlah penulisan ulang hingga 100.000 kali, yang 10 kali lebih tinggi dari memori flash MLC. Untuk memastikan masa pakai MLC, chip kontrol diperiksa dan algoritma teknologi cerdas multi-level. Sehingga, waktu penulisan masing-masing unit penyimpanan dapat dibagi secara merata, mencapai 1 juta jam per kegagalan atau MTBF. Yang kedua, SSD berbasis DRAM. DRAM digunakan sebagai media penyimpanan yang meniru desain hard disk mekanis. DRAM dapat diatur dan dikelola sebagian besar sebagai sistem file dan sistem operasi. Menyediakan antarmuka PCI dan FC, standar industri untuk menghubungkan ke host atau server. Metode aplikasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu SSD hard disk dan array hard disk SSD. Ini adalah memori berkinerja tinggi dengan masa pakai yang panjang. Satu-satunya kelemahan adalah kebutuhan akan satu daya independen untuk melindungi keamanan data. Yang ketiga, fungsi dari masing-masing komponen pada SSD. Fungsi dari SSD itu sendiri yaitu mendukung, membaca, menulis, dan memelihara data yang disimpan dalam keadaan permanen bahkan tanpa daya. Meski fungsi SSD sama seperti fungsi dasar hard drive, namun data bukannya disimpan pada chip flash memory. Akibatnya, SSD lebih mahal daripada thumb drive USB dengan kapasitas yang sama. Dalam SSD terdapat komponen-komponen seperti yang pertama, controller. Controller yang terdapat pada SSD berfungsi untuk menjembatani komponen memori NAND pada SSD dengan komputer. Controller adalah sebuah embedded processor yang menjalankan kode firmware. Controller menjadi faktor penting yang mempengaruhi performa SSD. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh controller diantaranya error correction atau ECC, wear leveling, bit block mapping,
read scrubbing and read disk management, read and write caching, garbage collection, dan encryption. Yang kedua, flash memory based. Sebagian besar pabrik menggunakan non-volatile NAND flash memory dalam pembuatannya karena lebih murah dibanding DRAM dan mampu mempertahankan data tanpa suplai data terus-menerus dan menjamin data tetap persisten walau daya mendadak mati. Flash memory memang lebih lambat dibandingkan DRAM dalam hal kecepatan akses. MLC dapat menyimpan 4 keadaan atau state atau 2 bit per sel memori, sehingga kepadatan data tinggi. Oleh karena itu, juga menghasilkan banyak error, kecepatan penulisan data yang lebih rendah, dan konsumsi daya tinggi namun harganya lebih murah dibanding SLC. SLC dapat menyimpan 2 keadaan atau state atau 1 bit per sel memori. Kecepatan baca dan tulis data lebih cepat, konsumsi daya rendah, dan daya tahan sel memori tinggi, akan tetapi SLC lebih mahal. Yang ketiga, DRAM based. SSD yang menggunakan DRAM adalah memfokuskan pada kecepatan akses data yang ultra. SSD yang menggunakan DRAM biasanya menggunakan baterai mineral atau AC/DC adapter dan sistem backup storage untuk mempertahankan persistensi data selama tidak ada listrik dari sumber listrik luar. Jika listrik padam, maka baterai menyediakan tenaga selama penyalinan data dari RAM ke backup storage. Saat listrik kembali hidup, informasi disalin kembali ke RAM dari backup storage dan SSD melanjutkan operasi tadi, sama halnya dengan fungsi hibernate pada sistem operasi. Yang keempat, cache atau buffer. SSD flash memory base umumnya menggunakan DRAM kapasitas kecil sebagai cache seperti pada hard disk. Data yang sering digunakan akan tetap ada di cache selama drive beroperasi. Setelah tidak ada operasi, data akan hilang. Tetapi, sebuah pabrik controller SSD, SandForce, tidak menggunakan DRAM cache dalam desainnya, tetapi tetap bisa mencapai performa tinggi. Yang kelima, baterai atau superkapasitor. Komponen lainnya yang meningkatkan performa SSD yaitu kapasitor atau baterai. Ini diperlukan untuk menjaga integritas data sehingga data dalam cache dapat disalin ke drive ketika listrik padam. Ada beberapa yang tetap menyimpan data dalam cache sampai listrik hidup kembali. Baterai atau superkapasitor sangat dibutuhkan oleh SSD dengan memori flash tipe MLC karena data sangat rentan korup jika listrik padam. Namun, untuk SSD dengan memori flash tipe SLC, masalah korup data tidak ada, dan memang kebanyakan tidak dilengkapi baterai dan superkapasitor. Yang keempat, metode atau cara read atau write pada SSD. SSD menggunakan metode sequential read atau write, yang dimana cara mengukur seberapa cepat drive tersebut dengan membaca dan menulis data yang besar di dalam lokasi tertentu dalam drive. Contoh mudahnya adalah kita memiliki file berukuran 2 GB. Kecepatan sequential untuk proses menulis dapat diketahui ketika kita mengcopy file tersebut ke SSD. Selanjutnya, manajemen SSD. SSD membaca dan menulis data ke chip memori flash yang saling berhubungan yang terbuat dari silikon. Pabrikan membuat SSD dengan menumpuk chip dalam kotak untuk mencapai kepadatan yang berbeda. Chip ini menggunakan floating gate transistor atau FGT untuk menahan muatan listrik, yang memungkinkan SSD untuk menyimpan data meskipun tidak terhubung ke sumber power guide. Setiap FGT berisi 1 bit data, ditunjuk sebagai 1 untuk sel bermuatan atau 0 jika sel tidak ada daya listrik. Setiap blok data tersebut bisa diakses dengan kecepatan yang konsisten. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.